Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dalam suasana yang masih gerimis setelah sore tadi diguyur hujan yang insya Allah semoga hujan rahmat ya. Cukup lumayan deras tadi kata saya. Pun ketar-ketir nanti sakit lanjut kajian apa dereng. Ten marga mulia oglangane ngantos mepet maghrib. Sami mriki Pak Ning. Maghrib niku nembe nyala alhamdulillah. Insyaallah nanti kita bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan pengkajian hadis arba'in 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana pada pertemuan terakhir kita sampai di hadis yang ke-9 dan masih di hadis yang ke-9 itu. Setelah kemarin kurang lebih kayaknya 3 pertemuan terpaksa kemudian harus libur rumiyin karena satu kondisi dan lain sebagainya. Insya Allah malam hari ini kita lanjutkan lagi. Khawatirnya nanti nggak segera dilanjut selak lali kabeh gitu. Ya sekedar kalau buka rian niki. Hadis yang ke-9 kita baca ulang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan sahabat Abu Hurairah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang, ya hal tersebut aku larang, fajtanibuh, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Maka kemarin dalam pembahasannya ya diterangkan dalam syarah di kitab Al-Wafi ini ya bahwa agama itu isinya adalah larangan dan perintah. Maka patuh terhadap agama, patuh terhadap Allah yang kita kenal dengan istilah takwa itu ya menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Nah, dalam konteks
bahwa apa-apa yang Allah larang maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Maka nanti kemarin sudah kita bahas ada kaidah bahwa ketika dalam kondisi yang benar-benar darurat, ad-daruratu ya tubihul mahzurat. Kondisi yang benar-benar darurat bisa menjadi sebab dibolehkannya hal-hal yang dalam kondisi normal itu dilarang. Dalam kondisi normal itu haram. Ya. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa-apa yang aku perintahkan maka tunaikanlah mastata'tum semaksimal kalian. Perintah-perintah dalam syariat, dalam agama ini, kita dalam komitmen ketakwaan kita ya kita tunaikan, kita laksanakan. Yang kemarin dipilah perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Yang kemudian ada kaidah bahwa al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu kaidah 1 kemarin. Ketika ada kondisi kepayahan untuk menunaikan perintah-perintah dalam syariat, maka nanti syariat memberikan kemudahan, keringanan yang kita sebut dengan rukhsah. Contohnya kemarin ketika sholat dalam kondisi mukim normal biasa, nggak ada uzur apa-apa ya, waktu-waktunya tertentu harus ditunaikan pada waktunya. Ketika sedang safar memenuhi syarat ya ada dimana di situ dipandang ada masyaqqah, kepayahan, syariat memberikan rukhsah, keringanan, boleh di jamak, boleh di qasar dan lain sebagainya. Nah, kaidah berikutnya kemarin al-yasiru la yasqutu bil ma'sur, bahwa bagian-bagian dari perintah yang mudah dan memungkinkan untuk ditunaikan yaitu tidak gugur disebabkan adanya ya bagian dari perintah itu yang tidak bisa ditunaikan. Artinya kemarin kita sampaikan ketika syariat memerintahkan kita untuk menutup aurat dengan batasan-batasan aurat yang telah dijelaskan oleh syariat, itu harus ditutup. Nah, kita berada di sebuah kondisi ya nggak bisa menutup secara keseluruhan, maka bukan berarti misal adanya tutup, adanya kain, adanya pakaian cuma bisa nutup sebagian saja, bukan berarti yang sebagian itu sekalian gugur, enggak. Tetap tunaikan ya sebisa yang kita tunaikan itu. Itulah kaidah ini disimpulkan dari mastata'tum tadi. Apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang telah aku perintahkan, kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semaksimal sebisa kalian. Maka kemarin ada kaidah itu al-yasiru la yasqutu bil ma'sur, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasannya ya. Kemarin sepertinya sampai di sini at-tasdidu fi ijtinabil manhiyat wastiqsalu juzuril fasad. Penegasan syariat kaitannya dalam hal perintah menjauhi larangan ya, wastiqsalu juzuril fasad, dan itulah yang akan menghilangkan benih-benih kerusakan. Jadi tadi dalam syariat ini, dalam agama ini ada perintah, ada larangan. Bentuk ketakwaan kita adalah menunaikan perintah, meninggalkan, menjauhi larangan. Nah, ternyata ya berdasarkan hadis ini tadi, penegasan syariat dalam hal meninggalkan
larangan itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Maka di sini disebutkan satu hadis gini, fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya, jauhilah atau tinggalkanlah atau takutlah engkau pada yang diharamkan. Pokoknya kalau ada yang diharamkan, benar-benar kita itu ya komitmen itu kita hindari, kita tinggalkan. Kecuali tadi kondisinya benar-benar darurat gitu. Maka takun a'badan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Min anna aslal ibadati ijtinabu ma haramallahu azza wa jalla wa tariqun najah mujahadatun nafsi wal hawa. Bahwasanya fondasi dasar ibadah itu adalah menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah mujahadahnya seseorang dalam memerangi hawa nafsu. Seseorang yang kemudian dalam hal ini ia bisa kencang, artinya benar-benar kalau Allah telah mengharamkan, syariat telah mengharamkan, ya udah nggak ada tolerir apapun, nggak ada tawar menawar apapun, sami'na wa ata'na. Dalam hal meninggalkan larangan ini dia bisa tunaikan dengan baik, insya Allah nanti dalam hal menunaikan perintah dia juga lebih bisa, ya. Maka tadi sabda Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas, jauhilah atau tinggalkanlah larangan-larangan yang haram, engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Bahkan di sini disebutkan wa anna thawaba dzalika yafuqul katsir min thawabi fi'lil wajibat. Bahwasanya pahala meninggalkan larangan itu lebih tinggi, lebih unggul, ya, daripada pahala menunaikan perintah. Maka nanti akan ada kaidah darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, nanti di subbab berikutnya, bahwasanya mencegah kerusakan, mencegah mafsadah, muqaddamun itu didahulukan daripada jalbul masalih, mendapatkan kemanfaatan. Jenengan misal nanem anggur gitu. Nah, contohnya disebutkan nanti kan, larangan menjual anggur kepada pembeli yang kita tahu nanti dia akan menjadikan anggur itu untuk khamr, meskipun dia menawarkan harga yang jauh lebih mahal. Dalam kondisi seperti itu kita ada kemaslahatan nih, wah regane larang, saya akan dapat bati banyak, untung banyak. Tapi di sisi lain ada mafsadah, kerusakan. Nantinya kita tahu secara pasti, ya, anggur ini nanti akan dibuat produksi khamr, minuman keras. Nah, dalam kondisi seperti itu tadi, darul mafasid, mencegah kerusakan, lebih didahulukan. Meskipun ada maslahat dapat untung banyak, tapi ketika nanti itu menyebabkan mafsadah, kerusakan, ya kita nggak jual ke orang itu. Nanti kita bahas nih. Nah, kita lanjutkan bahwa di sini juga wahadhihi Aisyah radhiyallahu anha taqul,
Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu mengatakan, man sarrahu ay yasbiqad da'ibal mujtahid fal yakuffa 'aniz dzunub. Ya. Barang siapa yang ia berharap, dia ingin ya mengungguli orang yang berjihad, maka hendaklah ia menahan dirinya dari dosa-dosa. Wa hadza Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yus'alu an qaumin yastahuna al-ma'siyah wa la ya'maluna biha. Fa yaqul ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ini diriwayatkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ditanya tentang suatu kaum, yang mana kaum ini diceritakan ya bersyahwat untuk melakukan kemaksiatan, berhasrat untuk melakukan kemaksiatan. Wala ya'maluna biha, tapi kemudian ia menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, ia tahan, ia lawan, enggak jadi dikerjakan. Maka apa kata sahabat Umar? Ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah kaum yang Allah anugerahkan kepada hati mereka ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah ini, dan ini juga kemudian disebutkan, ini perkataan-perkataan para sahabat gitu ya, kaitannya dengan penekanan meninggalkan yang dilarang, penekanan meninggalkan yang haram. Sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, wa huwa imamul abidin, beliau itu dikenal ya pemukanya orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kemudian beliau mengatakan, la raddu daniqin min haram afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Menolak, menghindari, ya daniqin itu ya maksudnya nominal kecil, kalau bahasa kita mungkin menolak, menghindarkan diri dari 5.000 yang haram misal, itu lebih utama daripada engkau berinfak. Kalau di sini disebutkan 100.000 engkau infakkan di jalan Allah. Artinya apa? Dari sini kita memetik pelajaran. Kadangkala sok kita dapati ya, orang-orang itu menganggap nanti bersedekah untuk bersihin hartanya, yang akhirnya dia beranggapan enggak apa-apa, ini ada kesempatan peluang korupsi, kapan lagi diambil, nanti diresiki dengan sedekah. Enggak, aslinya enggak seperti itu. Penekanan syariat terhadap menahan diri dari yang haram itu lebih ditegaskan, lebih kuat daripada menunaikan perintah-perintah. Sedekah diperintahkan, menjaga atau menahan diri agar jangan sampai bermuamalah dengan yang haram, jangan sampai kemudian mengais rezeki yang haram, ya. Itu artinya ya lebih ditekankan. Tadi ya la raddu daniqin min haram, menolak 1.000 dan itu haram, itu lebih utama daripada nantinya menginfakkan 100.000 di jalan Allah. Di sini disebutkan ad-daniqu huwa sudusu dirhamin min fiddah. Daniq itu 1/6 dirham. Intinya ya katakanlah nominal kecil. Ternyata nilai pahalanya lebih besar ketika kita menahan dan menjaga diri jangan sampai ada di sebagian harta kita itu dari yang haram. Maka sungguh
mulia ya, para pejuang nafkah yang benar-benar memperhatikan, menjaga agar jangan sampai ada di sebagian harta yang dimilikinya, di sebagian yang ia nafkahkan kepada keluarganya, jangan sampai ada terkontaminasi dari yang haram ya. Dan ini diantara bentuk termasuk pendidikan kita terhadap keluarga. Insya Allah kalau yang kita nafkahkan ke keluarga yang halal-halal, yang dimakan anak-anak kita yang halal-halal, nantinya dikandani itu ya gampang nurut insya Allah ya. Ada satu hadis, ayyulah min nabata min haram fannaru aula biha, kama qala Rasulullah. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Wal'iyadzubillah. Monggo nanti dalam bapak-bapak ya, yang kemudian memiliki kewajiban mencari rezeki, benar-benar diperhatikan, dijaga. Menolak yang haram meskipun itu nominal kecil, nilai pahalanya lebih besar daripada berinfak dengan nominal besar. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa sayyidut tabi'in, ma 'abadal 'abiduna bi syai'in afdalu min tarki ma nahahumullahu an. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan beliau ini penghulunya para tabi'in, kalangan alimnya, kalangan ahli ibadahnya, sosok alim, sosok ahli ibadahnya kalangan tabi'in ya. Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan, ma'abadal abiduna bisyai'in afdalu min tarki ma nahahumullahu an. Tidaklah seorang ahli ibadah itu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama dari meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bentuk ibadah yang paling afdal ya Bapak Ibu, sebelum nanti kita mungkin menunaikan perintah-perintah sholat, bahkan nanti sholat malam, haji, umroh, sebelum itu yang lebih utama ya, sebagaimana perkataan Imam Hasan al-Basri adalah menahan diri jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Menjaga diri untuk benar-benar kalau apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itulah bentuk ibadah yang paling utama. Sehingga pemandangan-pemandangan atau mungkin fenomena di tengah masyarakat yang kita dapati ya, Masya Allah, kemudian umroh tapi ternyata tidak menjaga hartanya dari sumber-sumber yang haram, bermuamalah dengan riba, suap menyuap, korupsi dan lain sebagainya ya. Nah, begitu. Maka mengedepankan ini dulu ya. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Setelah itu nanti insya Allah kalau kita dalam hal ini komitmen, dalam hal menunaikan perintah-perintah, akan Allah berikan taufik dan hidayah ya. Dimudahkan, diringankan. Wa hakadha yataqarraru ladaina anna tarkal ma'siyah aula min fi'lit tha'ah. Dan demikianlah dengan tadi perkataan-perkataan Rasulullah, Ibunda Aisyah, para sahabat tabi'in ya, yang dinukil di sini tadi disimpulkan ya, telah menjadi suatu ketetapan bagi kita bahwa meninggalkan kemaksiatan itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Wala ya'ni dzalika kama qulna ayyatasahalal muslim bil wajibat. Tapi jangan kemudian ya difahami oh berarti ya udah dalam hal kewajiban ya diremehkan saja, enggak seperti itu. Memang
syariat penegasannya, ya, penegasannya itu dalam kaitannya larangan yang haram itu lebih kuat. Pokoknya kalau yang udah diharamkan tinggalkan, ya. Dan memang di sini disebutkan meninggalkan kemaksiatan lebih utama. Tapi orang-orang yang komitmen meninggalkan kemaksiatan, insya Allah dia juga akan menjadi pribadi yang komitmen untuk mengerjakan ketaatan. Nah, ini kita masuk tadi kaidah yang sempat kita singgung, tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya mencegah kerusakan itu lebih dikedepankan, diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hadhihi qa'idah fiqhiyah 'ammah wada'aha al-fuqaha istinbatan mimma taqarrara ladaihim min tashdid asy-syari' fi amril manhiyat. Kaidah ini, ya, kaidah umum yang disimpulkan oleh para ulama dari, ya, ketegasan syariat dalam hal perintah meninggalkan larangan-larangan. Sehingga disimpulkan kaidah ini tadi. Wa ma'naha annahu idza 'aradat qadhiyatun wa ta'arada fiha janibu maslahatin wa janibu mafsadatin bihaitsu idza ru'iya jalbul maslahah tahaqqaqatil mafsadah wa idza ru'iya daf'ul mafsadah dha'atil maslahah fa innahu yatahattamu fi hadhihi al-qadhiyah mura'atu janibi daf'il mafsadah fil fi'li aw tarki. Ya, maknanya adalah ketika ada suatu perkara yang dalam perkara tersebut nanti berbenturan antara aspek maslahat dan aspek mafsadat, yang mana ketika kita mengambil aspek, ya, dapat maslahatnya, nanti akan berimplikasi mengakibatkan pada terjadinya mafsadah. Kalau kemudian kita mengambil sisi menolak mafsadah, itu akan berakibat pada hilangnya maslahat. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan adalah aspek mencegah mafsadah, aspek mencegah kerusakan. Li'annal mafasida yasru'u intisharuha wa yasri ta'thiruha sarayanul hariq fil usbil yabis. Karena kerusakan itu sangat cepat penyebarannya, ya, dan pengaruhnya itu, ya, merembetnya begitu cepat laksana merembetnya api yang membakar rumput kering. Digambarkan seperti kalau ada kerusakan terjadi, ya, itu nanti akan proses tersebarnya kerusakan itu di tengah-tengah masyarakat itu akan cepat sekali. Makanya, ya, syariat memberikan ketegasan kuat untuk benar-benar meninggalkan yang diharamkan. Dan apapun, ya, segala apa yang kemudian oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh syariat ini kok diharamkan, dilarang, pasti dibalik hal tersebut ada kerusakan, ada mafsadah. Ini kok mesti. Nggak mungkin syariat itu mengharamkan hal-hal yang isinya kemaslahatan, nggak mungkin. Syariat mengharamkan, Allah dan Rasulnya melarang, mengharamkan hal-hal yang isinya itu kerusakan-kerusakan. Jangan sebutkan nopo yang dilarang, diharamkan oleh syariat niki. Pasti isinya mafsadah. Isinya adalah kerusakan. Faminal hikmati wal hazmi al-hailulah duna wuqu'iha walau tarattaba ala dzika hirman min manafin aw ta'khirun laha. Meskipun nanti, ya, dalam pilihan mengedepankan atau memprioritaskan menolak mafsadah, ya, kita
atau orang yang bersangkutan tidak jadi mendapatkan manfaat, atau mungkin kemanfaatannya, maslahannya menjadi terundur. Ya, tetap prioritasnya yang dikedepankan adalah bagaimana mafsadah itu ditolak, dihilangkan. Wa min tatbiqati hadhil qaidah fil furu', dan di antara penerapan kaidah ini, ya, di sini yang tadi sempat kami singgung, man ubai'il inab liman ulima annahu sayasiruhu khamran. Larangan menjual buah anggur kepada orang yang diketahui dia itu nanti akan menjadikannya khamr. Ya. Walau a'tahu samanan a'la min ghairihi. Meskipun ia menawarkan harga yang lebih tinggi dari yang lainnya. Itu dilarang dalam syariat. Karena apa? Ya akan ada mafsadat. Mafsadat harus kita tolak. Meskipun dengan menolak mafsadat itu kita nggak jadi dapat maslahat, nggak jadi dapat ya buah kita terjual, dapat untung banyak, nggak jadi, nggak apa-apa. Wa man'ul mutajarati bil khumur aw tasni'iha. Larangan ya memproduksi, membuat atau memperjualbelikan khamr. Meskipun mungkin dengan bisnis itu, jual beli itu dapat keuntungan besar, ya, tetap yang dikedepankan adalah darul mafasid. Ya mungkin termasuk penerapannya larangan, misal dengan pengemban pemangku kebijakan. Ada pabrik bir, mau izin dirikan pabrik di wilayah jenengan, nanti menawarkan siap bayar besar, bayar pajak besar, ya tetap dalam mengambil kebijakan harus berpegang pada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wa mithlu dzalika at-ta'amul bi ayyi muharramin syar'an. Dan di antara contohnya ya larangan ta'amul, bermuamalah dengan apapun yang dilarang oleh syariat. Karena itu memang dalam rangka mencegah kerusakan. Meskipun mungkin ya dia dengan melakukan keharaman itu ya dapat kesenangan syahwati dan lain sebagainya, ya. Itu diantara penerapannya. Maka memang ya meninggalkan atau menghindari yang diharamkan itu lebih ditekankan, dan itu lebih utama daripada mengerjakan perintah-perintah. Di sini bahkan disebutkan wa kadzalika tumna'ul mar'ah minal amal walau kana fihi naf'un laha idza kana fihi ikhtilatun ma'ar rijal aw khalwah bihim daf'an lima yantaju an dzalika ghaliban min mafsadatil fujur wal wuqu' fir radhilah. Di antara contoh yang disebutkan di sini adalah seorang perempuan dilarang ya bekerja dalam suatu pekerjaan, dalam suatu tempat, suatu kantor perusahaan yang mana di situ terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur laki-laki dan perempuan ya dengan laki-laki, atau kemudian dalam pekerjaan itu nanti akan menyebabkan adanya khalwah. Khalwah niku berkhalwah berdua-duaan. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu darul mafsadahnya lebih dikedepankan. Jika memang ada mafsadah yang dimungkinkan terjadi seperti itu tadi. Meskipun ya mungkin dengan bekerja dapat penghasilan dan lain sebagainya. Daf'an lima yantaju an dzalika ghaliban min mafsadatil fujur wal wuqu' fir radhilah, sebagai pencegahan ya terhadap apa-apa yang nantinya umumnya terjadi ya, kerusakan-kerusakan, kehinaan-kehinaan ya, terjerumus ke zina dan lain sebagainya.
perselingkuhan dan lain sebagainya. Betapa banyak yang awal mulanya ya mitra kerja, kemudian sering ikhtilat, nanti ada perjalanan kerja bersama dan lain sebagainya. Nah itu tumna, dilarang ketika nanti dalam pekerjaannya ada potensi ikhtilat dan kholwat, itu tadi campur baur, berdua-duaan dengan yang non mahram. Sama walir rijali aidon, bagi laki-laki juga seperti itu. Kalau dalam pekerjaannya nanti ada potensi, ada kemungkinan besar yang menyebabkan adanya ikhtilat, kemudian berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau nantinya dalam kerjaannya dia diharuskan melakukan hal-hal yang haram dan sebagainya, maka darul mafasid muqaddamun, mencegah, menghindari kerusakan itu lebih didahulukan. Sahabat Isya ya. Nah, wa hadza wa yumkinu an yastadilla aidan li hadhihi al-qaidah wa tatbiqatiha bima thabata min nahyihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an tusafira wahdaha duna an yakuna ma'aha zawjuha aw ahadi maharimiha minar rijal. Kaidah ini tadi dan segala penerapannya, contoh-contoh penerapannya ya, itu disandarkan atau sebagai dalilnya juga adalah larangan ya, apa yang telah tetap dari Rasulullah, bahwa Rasulullah melarang perempuan untuk bersafar sendirian tanpa dibersamai suaminya atau salah satu mahramnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri tusafiru masiratan yaumin illa ma'adhi mahramin aw rajulin yahrumu 'alaiha az-zawaj minhu 'ala ta'bid. Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru masirata yaumin, ia bersafar dengan perjalanan yang menempuh waktu sehari dan lebih dari itu. Mana tadi? Illa ma'adhi mahramin, kecuali dibersamai dengan mahramnya atau suaminya. Mahram niku napa to? Adalah ya, mahramnya perempuan itu adalah ya laki-laki yang haram menikah dengannya. Mahramnya laki-laki ya adalah perempuan-perempuan yang haram untuk ia nikahi secara ketentuan-ketentuan syariat. Begitu untuk pembahasan yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Karena keterbatasan waktu yang ada, kita cukupkan. Semoga sedikit yang kita bahas, kita kaji, kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.